Halo. Halo, apa kabar? Semua selamat sore. Ya, sore. Sebentar ya. Sore. 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 Udah ada yang pernah nulis novel belum di sini? Udah tapi belum pernah di notice. Belum pernah diapain? Belum pernah di notice. Oh, udah pernah dikirim ke penerbit? Waktu itu pernah ikut lomba sih, tapi ya nggak dapet juara. So ya. Oke, nggak apa-apa. Ini masih ya, kelas campur ya, ada yang masih... Kalau Aurelia, kelas berapa? Aku kelas 6. Oh, beragam So, banget ya. is this general like there will be primary or maybe secondary and I guess adults too? Ya, nanti lihat aja nih kelasnya. Sure. Jadi, tolong mute dulu ya teman-teman. Aku mau share materi dulu. Tapi nanti kalau ada yang mau nanggepin, raise hand ya. Semuanya bisa lihat ya layar. Bisa. Oke, kita lanjut. Jadi pada hari ini saya nggak akan terlalu banyak ngomong struktur. Karena nulis novel itu atau nulis cerita apapun itu, hal pertama yang perlu kita dalami pertama adalah tentang kreativitas. Tapi ini umum dulu ya, karena memang panitianya minta saya untuk membagikan materi yang general dulu, gitu. Misalnya fungsi menulis. Fungsi menulis itu mengeluarkan pikiran dalam bentuk tertulis. Keunggulannya daripada dengan bicara, kita bisa mengeditnya, gitu. Kita bisa merevisinya setiap saat sebelum kita publikasikan. Dan kita bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan menulis juga kita nggak harus bertujuan untuk mempublikasikan, tapi untuk diri kita sendiri. Mendokumentasikan riwayat hidup diri kita, atau mendokumentasikan riwayat hidup orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kita, misalnya tentang kakek kita, tentang ibu kita, ayah kita, sahabat kita. Juga berguna untuk mendokumentasikan gagasan atau kejadian penting. Dan menulis itu juga bisa untuk self-healing, penyembuhan diri. Nah, bentuk-bentuk tulisan, mungkin semuanya juga udah tahu, tapi untuk penyegaran aja. Tulisan itu ada fiksi, non-fiksi. Tadi ada untuk pribadi dan untuk umum. Kalau kita nulis untuk sosial media, itu, ini kalau seni ketemu virtual begini nih. Oke. Ya. Nah, untuk pribadi dan untuk umum. Yang kadang-kadang kita suka tidak bisa membedakan itu adalah nulis di sosial media. Itu kan kita merasa sosial media itu milik kita pribadi gitu. Jadi kita kadang-kadang nulis di situ seperti lagi ngobrol aja, nggak ada editing, nggak ada filter gitu. Kita suka lupa bahwa sebenarnya sosial media udah menjadi milik umum juga. Makanya kalau sekarang ada banyak beberapa kasus hukum, orang tersinggung, merasa terhina, lalu melaporkan si penulisnya, padahal dia nulisnya di sosial media dia gitu. Kalau sosial medianya ditutup untuk privat, nggak ada orang lain yang follow, yaitu untuk pribadi. Tapi ketika udah ada orang lain di situ, nah itu udah menjadi untuk konsumsi umum. Kemudian juga ada penulisan formal dan penulisan kreatif. Nah, jenis penulisan yang kreatif itu ada novel, puisi, artikel, esai, blog, naskah film, lirik lagu, penulisan iklan, opini, sejarah, cerpen, status sosmed. Intinya segala bentuk penulisan yang melibatkan daya kreatif tanpa kaku pada kaidah-kaidah penulisan baku. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas tentang penulisan kreatif
yang lain ya. Kalau hari ini kita akan membahas di novel. Novel ini dia termasuk dalam karya fiksi. Tulisan fiksi, nah ini contoh lagi ya. Jadi kalau fiksi itu, dia lawannya non-fiksi. Fiksi itu tulisan yang berdasarkan imajinasi penulisnya. Adalah imajinasi, berdasarkan imajinasi penulisnya. Artinya tidak ada di dunia semesta ini, semesta kita, real, di bumi ini. Jadi berdasarkan imajinasi penulis. Contoh-contohnya tuh novel, cerpen, ada dongeng, juga puisi. Nah, yang orang suka lupa, tulisan fiksi itu, walaupun berdasarkan imajinasi, bukan berarti dibuat asal-asalan. Tetap harus ada riset, tetap harus dibuat dengan logika, gitu. Harus ada logika yang nyambung, yang mengalir, jadi tidak asal-asalan. Saya ingat ketika saya dulu kuliah S1, saya udah nerbitin novel pertama gitu. Terus dan ketika lulus saya malah nggak pengen jadi lawyer tapi ingin jadi penulis gitu ya. Karena novel pertama Saraswati lumayan dapat sambutan yang baik gitu. Jadi saya pikir wah ini dia nih. Memang cita-cita lama saya untuk menjadi penulis bisa saya lanjutkan gitu. Tapi di situ orang melihat nulis fiksi itu sebelah mata gitu. Apa nulis fiksi itu kan gampang, tinggal menghayal, tinggal nulis suka-suka kita gitu. Nah itu orang nggak paham, padahal nulis novel sama nulis skripsi sama beratnya. Dua-duanya sama-sama membutuhkan riset. Novel pertama saya kan judulnya Saraswati, berlatar belakang Bali. Ada tentang Balinya, terus kisah cinta beda agama gitu karena beda suku. Yang satu perempuannya Saraswati orang Bali, terus kekasihnya dia namanya Disam, dia orang Jawa setengah Inggris, agamanya Islam kayak gitu. Kita kan harus riset gitu ketika lokasinya ada di Ubud, nggak mungkin saya menggambarkan Ubud itu ketika kita buka jendela di pagi hari, yang kita lihat adalah gedung-gedung bertingkat, suara bising knalpot. Kan nggak seperti itu. Tetap walaupun imajinasi, tapi harus sesuai dengan, karena kita ngambil latarnya Ubud, saya ngambil latarnya Ubud, ya harus sesuai dengan keadaan di Ubud. Gitu. Oke. Next. Nah, masuk ke menulis novel. Novel itu sebenarnya definisinya kurang lebih narasi fiksi panjang yang menceritakan berbagai simulasi kehidupan. Ini yang saya tangkap ya, tentang novel. Setiap saya menulis novel atau membaca novel, kita seperti masuk ke dalam semesta baru. Kita seperti sedang membuat simulasi kehidupan. Misalnya kayak di sini pasti familiar dengan Harry Potter kan? Harry Potter itu kan kita lagi masuk ke dalam semesta baru ya, gitu. Ada Hogwarts School, terus simulasi kehidupan, gimana sih seorang anak biasa yang dari keluarga biasa-biasa aja, malah yatim piatu, terus dia tiba-tiba ternyata punya bakat untuk menyihir gitu. Jadi ada simulasi kehidupan, seru banget gitu buat saya ketika menulis fiksi. Jadi kita bisa coba-coba tuh masukin peristiwa-peristiwa gitu. Nah tadi saya udah bilang di depan kalau saya nggak akan terlalu ngomong struktur, karena kalau bicara struktur juga akan kita butuh waktu yang lebih panjang. Hari ini waktunya hanya 150 menit, 2 jam lebih. Nggak nyampe 2 jam ya. Terus, jadi saya akan lebih bicara tentang bagaimana menggali ide gitu.
langkah awal menulis novel adalah kita perlu tahu cerita apa sih yang mau disampaikan. Kalau nggak punya cerita yang mau disampaikan, sehebat apapun teknik kita menulis, novel itu nggak akan jadi. Novel itu tidak akan pernah terselesaikan. Jadi yang pertama, harus punya dulu cerita yang mau disampaikan, atau pesan, atau kegelisahan. Pokoknya ada yang mau disampaikan. Gitu. Dan nggak usah khawatir, setiap cerita itu pasti ada yang mau mendengar, ada yang mau membaca. Tergantung bagaimana kita menyampaikan. Jadi nggak usah pikirin ya nanti ada yang mau denger nggak, ada yang mau baca nggak, gitu. Pokoknya kita punya dulu bahan untuk diceritakan. Lalu yang kedua adalah mempertajam kreativitas. Nah, ini kayaknya perlu bantuan nih udah nih kalau masih lambat. Soalnya kita akan latihan. Sambil ini urusan teknis, boleh ada yang mau kasih komentar dulu? No. Belum ya? Yes. Aurelia sekolah di mana? Aku sekolah di SDS Global Mandiri. Aurelia ini adalah pemenang pendongeng nih tahun kemarin nih Mbak Kanti. Wow. Oops. Thank you. Bercerita. Hebat banget. Setelah mendongeng dia ingin menulis juga nih, menulis dongengnya sendiri. Ya. Aku harus belajar dari Aurelia nih karena aku kalau mendongeng live itu agak kesulitan, makanya milih nulis novel. Kalau nulis novel ceritanya dalam bentuk tulisan, nggak perlu ketemu langsung dengan audiens. Boleh nih. Ya, menulis itu termasuk storytelling juga sih. Ya, betul. Tapi nggak perlu ketemu langsung sama orang gitu kalau agak pemalu seperti saya. Yeah, still people will get the feeling to the story. Yap. Oh, ya. Terima kasih kesempatannya Kak. Ini karena saya pemula ya. Nah, yang saya hadapi biasanya udah ada plotnya nih, misalnya tentang ya yang saya paham lah, misalnya kehidupan tentang mahasiswa atau kehidupan kantoran di entry level gitu. Misalnya menceritakan kehidupan tentang itu, dan ini nanti endingnya akan seperti apa, masalahnya seperti apa, dan endingnya akan seperti apa. Yang belum saya dapat gambaran fullnya adalah perjalanannya dia untuk sampai ke sana. Nah, itu kalau misalnya untuk menggali ide, kira-kira dia akan menghadapi problematika yang seperti apa dan se-complicated apa itu, biasanya Kak Kanti ini menggali idenya seperti apa ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul. Udah pertanyaan ya. Ya nih kita sekarang akan masuk. Kita akan masuk ke bagaimana menggali ide. Oke. Tadi saya bilang kreatif tuh bisa dilatih. Ini agar kreatif kita main-main dulu nih. Siapkan alat tulis, bisa di handphone, bisa ya kalau bisa di pikiran juga boleh sih. Jadi kreativitas bisa dilatih ya. Kita main-main sedikit nih. Kan tadi udah dengerin paparan ya. Ada nama di sini. Ada tokoh utama, ada warna, ada waktu, ada lokasi, ada minuman, ada cuaca. Nah, coba teman-teman tabrak-tabrakin nih. Misalnya ngambil nama Diana. Warna hijau. Diana wanita, tokoh utama. Waktu tahun 2090. Lokasi di kapal laut. Minuman jus wortel. Cuaca hangat. Itu coba dicampur-campur. Bisa bikin cerita apa? Terserah teman-teman mau ngambil yang lain, misalnya Joko transgender, hidup di abad 21, lokasinya lagi di kamar tidur,
gitu. Terus coba kalian bikin cerita gitu. Nanti dikasih waktu 2 menit ya, Mbak Erna ya. Terus nanti ada yang mau sharing, silakan. Kayaknya udah ya. Yes. Oke. Mungkin ada yang mau sharing 3 orang? Raise hand dulu. Udah ada 2 nih, Mbak Kanti. Ada Ya, silakan. Aurelia sama... Buka mic-nya. Silakan, Aurelia. So aku ngasih judulnya secangkir kopi. So ceritanya ini tentang Sari ini lagi ngantuk, tapi nggak juga. Karena Pak Guru lagi ngajar fisika. Itu mapel kesukaannya dia. Ya wajar aja kalau Sari gampang ngantuk, karena lagi hujan. Kelas juga terasa dingin. 9 cangkir kopi yang ia sembunyikan di kolong meja tidak cukup membuatnya melek 2 jam penuh. Udah. Betul. Keren kali. Keren. Next. Berikutnya. Let's go. Oke, berikutnya ada Kak Oka Sugawa. Silakan, Kak. Oh, saya ya. Oke, boleh belasarin kalau ini cerita saya judulnya nama saya Oka Sugawa. Silakan. Untuk judul cerita saya ini judulnya James Brain. Jadi bisa mimpi memang bisa lebih dekat ke mic nggak? Sorry, bisa lebih dekat ke mic nggak? Sorry, suaranya lagi pecah ya kak? Kurang kedengeran kak? Tes. Udah, atau masih jauh? Dengar. Udah aman belum? Ya. Aku ulangin ya. Ya. Saya kenalin nama aku Oka Sugawa. Untuk yang tulis judulnya Daydream. Mimpi memang tak selamanya nyata, namun bagi Diandra, mimpi tak ubahnya seperti kenyataan. Sekarang dia sedang berada di padang sabana penuh dengan bunga daisy, musim semi dengan angin sejuk membawa kebahagiaan. Tetapi dari arah barat, di ufuk langit, sewarna asap janggal membumbung di langit, menyebarkan bau kematian busuk. Diandra memiliki kasat, inilah waktunya. Waktu untuk menghirup kehidupan sesungguhnya. Meminum realita kenyataan yang tidak dia senangi. Wih, keren, terima kasih. Ini pasti suka nulis puisi deh. Enggak, belum. Oke, ada lagi? Ya, silakan Kak. Baik, wah bagus-bagus sekali. Yang lain saya jadi enggak apa-apa, sama-sama belajar. Saya baru dapat beberapa kalimat, tapi coba saya baca ya. Dia Bella namanya, gadis cantik dan terfavorit di kelas 10 MIPA 4. Dia hanya duduk sendirian dengan sekotak susu dingin yang ada di hadapannya. Cuaca sangat panas. Bella kembali meneguk susu dinginnya. Dia memandangi langit biru melalui kaca jendela kelasnya. Baru itu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Untuk menyambungkan ke tahunnya itu gimana sih? Maksudnya ke 2090 atau ke abad 21 itu gimana caranya? Terserah kita bisa dimulai hari ini, tanggal 17 Februari tahun 2020, tahun 2090 bisa gitu kan? Yeah. Atau misalnya Bella membuka jendela kamarnya, dia lihat mobil-mobil terbang gitu. Bisa juga diceritain dari situ kan, mobil-mobil terbang, langit berwarna ungu misalnya, karena ternyata udah di tahun yang lain gitu. Iya, oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Masih ada yang lain, mungkin nanti lagi ya, Mbak Kanti ya? Ada lagi, tenang aja, masih ada latihan lain. Oke, siap. Ditahan dulu ya untuk cerita-cerita. Iya. Boleh bantu lagi Mbak Erna?
Ya, stimulasi kreativitas itu bisa dapat dari mana aja gitu. Ingat ini cuma ilustrasi ya. Coba latihan gitu, setiap hari lihat cangkir misalnya, terus mikir, ini cangkir kalau jadi ide cerita apa ya? Gitu. Mungkin mengingatkan pertemuan dua orang sahabat gitu, lagi ngopi sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dua orang sahabat yang sudah terpisah 15 tahun, apakah masih menjadi orang yang sama, apakah orang yang berbeda, kayak gitu. Ngelihat handphone, ngelihat laptop, coba gitu, latihan aja, lagi bengong, lagi duduk gitu. Daripada mainan handphone, coba sekali-sekali waktunya dipakai untuk melatih imajinasi kita. Oke, next. Nih, saya mau kasih lihat ya. Misalnya nih jeruk. Kalau orang yang kreatif nih gini nih, jeruk bisa jadi gambar yang lain. Dia bisa memandang jeruk jadi orang lagi kekenyangan ya. Sampai ketiduran. Next. Ada lagi yang ngelihat kuas jadi orang yang seperti menari. Oke, next. Ini jadi ngelihat pensil jadi toa pengeras. Next. Selotip jadi sepeda. Oke, next. Nah, ini juga nih buat teman-teman. Kalau ngelihat gambar seperti ini, apa yang imajinasi apa yang terbayangkan gitu. Ini anjingnya lagi kenapa dia? Oke, ini disimpan aja di dalam kepala kawan-kawan imajinasi. Jadi objek-objek yang kita lihat itu bisa men-trigger ya, memantik imajinasi di dalam kepala kita. Yang tadi itu kalau kita belum punya ide cerita, kita harus sering-sering mengamati, mendengar, terus juga dilatih gitu. Jangan menunggu inspirasi datang. Inspirasi itu didatangi, inspirasi itu dihampiri, inspirasi itu dicari gitu. Oke. Nah, sekarang masuk sedikit ya ke struktur novel. Sebenarnya struktur novel tuh sama kayak nulis apapun. Ada pembukaan, terus ada peristiwa yang mengubah segalanya. Terus ada krisis-krisis sepanjang cerita yang membangun ketegangan. Jadi orang akan, dia nggak akan berhenti gitu ya, membaca, langsung tertarik gitu. Istilahnya hook, gitu, terpikat, terkait. Terus nanti ada klimaksnya, gitu. Terakhir ya penutupan. Sebenarnya sama aja kayak hidup ya, ada lahir, kita lahir, pembukaan kita, terus habis itu kita mengalami banyak peristiwa, ada peristiwa besar yang menentukan jati diri kita gitu. Ini kalau Aurelia masih muda banget kayaknya nih. Baru sampai mana nih? Iya. Jadi setiap seperti di hidup aja nanti ada krisis-krisis yang membentuk kita gitu. Entahlah misalnya ada tragedi, misalnya nih ya, kita mulai cerita dengan keluarga normal lagi makan bersama, ada bapak, ada ibu, ada anak lagi menikmati makanan gitu kan, santai, dialog santai. Terus tiba-tiba bapaknya ada polisi datang masuk gitu ke rumah mendadak, terus bapaknya ditangkap. Dan ada peristiwa yang mengubah segalanya. Terus bapaknya hilang selama berbelas tahun gitu. Dan sepanjang bapaknya hilang itu, si anak yang tadinya usianya baru 10 tahun, tentu dia mengalami banyak krisis dong gitu. Tiba-tiba tadinya bapaknya yang selalu ada untuk dia gitu, menemani makan, menemani belajar, tulang punggung keluarga,
tiba-tiba hilang sosok itu dan penuh pertanyaan, kemana nih ayah saya, apa yang terjadi pada dia gitu. Dan di situ terus kan orang jadi penasaran juga, pembaca, apa sih yang terjadi dengan bapaknya si anak ini, taruhlah nama anaknya Andi gitu. Apa yang terjadi kepada ayahnya si Andi? Kenapa tiba-tiba ditangkap polisi? Apakah bapaknya penjahat? Bapaknya kriminal? Gitu. Terus dan terus sampai nanti akhirnya ke klimaks. Klimaksnya itu yang menjawab nanti. Sebenarnya bapaknya tuh siapa sih? Kenapa ditangkap? Gitu. Sampai akhirnya ke penutupan. Nah, cara paling mudah untuk membuat cerita itu, ini buat latihan juga ya, cara paling mudah itu sebenarnya, boleh next Mbak, cara paling mudah mengembangkan cerita itu adalah menabrakkan kehidupan normal dengan suatu peristiwa yang tidak biasa gitu. Oke, jadi kalau kita bingung mau mulai cerita dari mana, hal yang paling mudah itu misalnya mau bikin mau bikin peristiwa gitu ya, peristiwa yang mengikat orang, yang membuat orang terpikat pada cerita kita. Biasanya kita tadi mulai dengan peristiwa yang normal gitu, kehidupan normal. Misalnya kalau teman-teman masih sekolah, situasi di dalam kelas gitu. Lagi normal gini. Gimana supaya peristiwa atau situasi normal harian di dalam kelas ini menjadi sesuatu yang wah. Gitu. Ada yang punya ide nggak? Misalnya di kelas ini ditanya kayak gitu. Saya pernah bikin cerita lagi di dalam kelas, tiba-tiba ada lubang hitam. Lubang itu menyerap, menghisap semua yang ada di dalam kelas. Kecuali si tokoh utama gitu. Jadi semua jadi hitam, jadi gelap. Seperti itu. Mungkin ada yang punya ide, kalau mau share, boleh langsung raise hand. Ini Aurelia lagi nih. Ya. Oke. Jadi bisa jadi ada ceritanya ada si silent kid. Biasanya dia selalu diam kalau ditanya gurunya, dia diam aja gitu. Tapi dia kayak one day itu kayak ketawa sendiri. Awalnya kayak kecil-kecil, tapi nggak lama setelah itu kayak makin besar. Itu kayak besar banget, kayak ketawanya raksasa. Baru gedung sekolahnya itu udah mulai kayak bergetar gitu. Akhirnya sekolahnya runtuh. Nah, si silent kid-nya ini nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia. Dia merasa ini beneran, ini penimpi gitu. Apa sih yang terjadi dengan dia gitu. Atau kayak gitu kan udah menarik ya. Terus kita jadi pengen dengar gitu. Lanjut ini Mbak, ada ini ya, Ara. Enggak, ini ada yang mau ngomong nih Mbak Erna. Sorry. Oke, halo. Kedengeran nggak suaranya? Iya. Kedengeran. Videonya mati ya? Maaf ya, soalnya kameranya nggak tahu kenapa bermasalah nih. Oke. HP sih. Ya. Kameranya emang lagi masalah. Silakan. Oke. Jadi kaca sekolahnya tuh tiba-tiba pecah. Terus muncul monster yang wujudnya tuh agak mengerikan ya. Ada tanduk, gigi yang tajam, terus mulai menyedot siswa itu satu persatu tuh dimakan dan mereka semua mulai panik, berusaha mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba dari atas muncul kayak seorang laki-laki mulai bertarung dengan monster itu, ingin membasmi. Saat semua siswa itu tuh disuruh keluar dari sana, tinggal satu siswi perempuan masih tidur di mejanya. Lalu dia bangun melihat satu laki-laki dan monster yang sedang bertarung sengit dengan kondisi
kacau balau seluruh sekolah dan darah di mana-mana. Lalu dia berdiri dari kursinya dan bilang, apa-apaan ini? Di mana semua orang? Laki-laki itu teralihkan dan menoleh ke arahnya. Bagaimana bisa kau masih ada di sini? Keluar cepat! Perempuan itu tidak bergeming. Dia diam di tempat, lalu memiringkan kepalanya dan menatap monster itu dengan malas. Lalu dia mengucapkan sebuah bahasa aneh, dan tiba-tiba monster itu meledak. Laki-laki itu terdiam melihat perempuan itu yang kembali duduk dan tidur di mejanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Sampai situ sih, aku masih belum mikir yang lain. Hebat. Itu udah ditulis atau spontan barusan? Spontan. Wow. Terusin tuh, udah jadi bahan cerita yang bagus. Oke, berikutnya Ibu Sri ya. Ibu Sri. Ya, makasih. Saya mau kasih apresiasi dulu buat anak-anak murid kita, luar biasa ya. Tadi ya Allah ada Aurel, kemudian ada saya sampai merinding, badan saya merinding. Sebagai guru, saya apresiasi banget buat kalian. Kalau tadi kan imajinasinya murid-murid, sekarang imajinasinya seorang guru ya di kelas. Ya. Nggak mau kalah sama murid. Seorang guru menatap nanar ke seorang muridnya. Ada seorang murid yang selalu membuat ulah dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di kelasnya. Guru ini pun berpikir, apa yang salah dengan murid tersebut ya? Dicoba dengan bicara baik-baik, masih tidak bisa. Kemudian guru ini berpikir, mungkin ada sesuatu di dalam diri murid ini yang tidak seharusnya ada. Guru tersebut dengan mata batinnya mencoba untuk melihat, dan ternyata melihat sesuatu sosok yang sangat mengerikan. Ditatapnya mata murid tersebut, sambil di dalam hati dia berucap, kamu tidak seharusnya berada di sini. Ini bukan tempat kamu. Pergi kamu dan jangan pernah datang lagi. Tiba-tiba murid tersebut menatap gurunya dengan tatapan mata kosong, kemudian dia berteriak, ini cucu saya. Diam kamu. Jangan ganggu dia. Nah, sampai situ saya masih keep dulu ceritanya. Jadi ada unsur-unsur mistisnya begitu. Bu, ngajar apa, Bu? Kenapa? Ngajar apa? Saya ngajar SD kelas 6. Kebetulan ada case yang mirip-mirip. Ada case yang mirip-mirip dengan cerita tersebut, tetapi tidak dibumbui dengan hal-hal magic. Saya ngajar SD. Kalau buku yang lagi saya garap sekarang itu judulnya insya Allah Literasi di Balik Jeruji Besi. Jadi saya akan membuat konsep bagaimana menggiatkan literasi di dalam penjara. Dan ini sudah saya lakukan survei selama 2 bulan. Jadi setiap Jumat sore saya rutin datang ke penjara Cipinang untuk melakukan survei. Gimana sih kalau penghuni lapas Cipinang itu berliterasi? Literasi itu apa sih buat mereka, dan mereka tuh suka nggak sih yang namanya baca, nulis gitu? Gitu Mbak Kanti. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Itu berarti, itu berarti non-fiksi ya? Iya, kalau yang akan saya tulis insya Allah. Yang masih digarap. Belum kelar. Sukses. Ini ada lagi yang mau sharing? Udah nggak ada lagi ya? Kalau gitu kita ke contoh berikutnya. Boleh next? Boleh ke slide berikutnya, Mbak Erna? MRT? Yang MRT atau slide selanjutnya lagi? Yang 28. Ya, MRT, benar. Ya, MRT. Di saya dari tadi udah MRT. Oh, oke. Sorry. Aku yang salah lihat berarti.
Ya, ini juga bisa jadi contoh ya di dalam MRT gitu. Ini banyak yang ya malam Jumat di dalam MRT ini banyak banget kisah ya. Biasanya ada juga tadi banyak kalau di kelas kenapa ceritanya banyak yang horor ya? Kalau di MRT biasanya kisah cinta ya. Tiap hari naik kereta ke rute yang sama gitu. Ngeliatin ada yang lagi baca komik yang kita suka juga, pengen diajak ngobrol gimana ya caranya gitu. Contoh ya, contoh. Ayo, siapa lagi yang mau ini berbagi imajinasinya, lokasinya di MRT sekarang? Aurelia, silakan. Ya, I guess ini kayaknya kelanjutan si Silent Kid tadi. I guess karena mungkin dia tuh I don't know kayak punya somewhat psychotic lah. Jadi dia kayak nggak bisa nahan gitu. Akhirnya satu bumi itu nggak ada penghuni lagi kecuali dia. Terus akhirnya dia nggak tahu harus tinggal di mana karena semuanya hancur. Tapi akhirnya dia ketemu sebuah gerbong MRT. Saat dia coba, rupanya bisa. Kenapa dia bisa ngelokasi MRT? Karena orang tuanya itu, papanya itu masinis kereta MRT. So dia memutuskan untuk tinggal di situ. Setelah 40 tahun, si Silent Kid ini kan udah dewasa ya. Dia hari-hari hidupnya di dalam MRT itu. Cuman sekarang udah beda dengan yang dulu. Kalau MRT kan kesannya gelap, horor. Sekarang itu banyak lumutnya, banyak tumbuhannya. Terus masih ada cahaya sedikit karena di atas atapnya itu ada lubang-lubangnya. Menurut si Silent Kid ini, meskipun gak ada orang lagi di dunia ini, dia tetap enjoy hidupnya karena sekarang dia sudah lebih dekat dengan alam daripada dengan polusi dibanding saat banyak orang di dunia ini. Wow, jadi tempat tinggalnya dia ya, tempat tinggalnya Silent Kid. Yes, that Silent Kid. Oke. Okay. Ayo yang lain, manfaatkan ini latihan mumpung kita lagi bareng-bareng nih. Kalau lagi bareng-bareng biasanya lebih semangat. Ini yang belum pernah ada Ayesha. Silakan. Ya. Oke, sebenarnya aku lebih suka cerita yang simpel gitu ya. Jadi mungkin di MRT ini ada satu cewek yang lagi duduk diem aja baca buku, terus tahu-tahu nengok kayak tahu-tahu ngelirik aja ke depan. Terus ada cowok lagi ngeliatin dia, terus tahu-tahu nge-wink gitu. Terus kayak si cewek ini kayak ngerasa kayak freak banget gitu. That's all. Oke. Nanti bisa dikembangin lagi ya ceritanya. Ya. Thank you, Ayesha. Mungkin hari berikutnya ketemu lagi. Di wing lagi. Oke. That's great. Oke, selanjutnya ada Zahra Nur As. Halo. Halo, Kak. Silakan. Halo. Kalau aku tadi nangkep cerita gini, jadi ada seorang pemuda dia bawa hewan peliharaannya gitu, yang sebenarnya itu dilarang gitu sama ayahnya, nggak boleh bawa karena hewan peliharaan ini kalau dibawa keluar menjadi tidak jinak atau alias kan menjadi ganas. Nah, jadi dia melanggar peraturan ayahnya itu dan dia bawa ini hewan laba-labanya itu ke kereta. Dan laba-labanya itu karena ketemu banyak orang dia jadi ganas dan dia menggigit orang di sekitarnya. Jadi dan orang-orang sekitarnya itu kayak terkena wabah gitu. Kalau kelanjutannya lagi gue masih bingung sih. Oke, nggak apa-apa. Menarik. Situasi yang berbeda ya, tiba-tiba ada hewan piaraan yang bisa menularkan penyakit ya? Iya, karena melanggar peraturan lainnya itu. Oke, thank you. Ada lagi? Di sini masih ada 3, Mbak Kanti. Ya, silakan. Oke. Ada yang udah itu dulu kali ya, yang udah
open yang videonya udah on. Kak Oka suka lagi deh. Oke, silakan Kak Oka. Di sana. Oke Kak. Kalau di MRT aku mungkin pengen bikin cerita tentang pelecehan seksual. Jadi ini suatu waktu di MRT di jam sibuk banget, di jam pulang kerja sekitar pukul 4 sorean. Namanya Keo, dia itu wanita karir. Pakaiannya tertutup, pakai pakaian panjang segala macam, dia menstruasi, udah penuh banget. Dia mati tersebut, dia nggak ada tempat duduk, akhirnya dia harus berdiri. Udah berjalannya stasiun, dari stasiun berjalan, di situ masuklah seseorang pria misterius dengan memakai topi. Pria tersebut melakukan kontak mata dengan Theo. Dia merasa ada sesuatu yang aneh pada sosok tersebut. Dan dia ternyata semakin mendekati Theo, semakin dekat, hingga membuat Theo sangat tidak nyaman. Dia saja berusaha untuk mencoba mencari bantuan. Dilihatlah salah satu penumpang yang memperhatikan Theo dengan tokoh pria misterius tersebut. Dia berusaha membuat kode tangan, meminta bantuan berupa dua jari aja di jempol dan tangan seperti telepon yang mengindikasikan kalau dia ingin meminta bantuan. Dan penumpang tersebut menangkap responden itu. Dia sudah tidak dapat kata-kata lagi, mulutnya sangat karena kesakitan. Sosok pria tersebut menyentuh bagian belakang tubuh Theo dan itu membuatnya semakin hidup. Dengan pertolongan penumpang tadi kemudian melakukan dia fight back yang sosok misterius tadi, yang tokoh penumpang tersebut kemudian menenangkan Theo and then say everything is gonna be okay. Jadi si penumpang itu menolong Theo dari pelecehan tersebut, dan si misterius itu dilaporkan ke pihak keamanan. Aku tahu itu belum banget karena aku belum mengisi kata-katanya yang baik, tapi semoga timeline-nya di sini. Oke, ya nanti cari tempat yang lebih ini ya, yang lebih sepi. Nangkep sih dikit-dikit ceritanya. Oke. Ini mau balik ke sorry Mambang. Makasih. Oke, berikutnya ini ada Mbak Lia, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini ya, ini ceritanya tentang seorang, bisa perempuan, bisa laki-laki yang hidupnya di Jakarta, yang pengguna MRT juga. Dan dia itu hidupnya sangat flat. Jadi dari rumah naik MRT ke kantor mungkin di Sudirman dan begitu terus tiap hari. Jadi semuanya tertata rapi, hidupnya sangat flat, tidak ada masalah, semuanya perfect. Tapi suatu hari akhirnya manusia kalau seperti itu pasti ada bosan ya. Dia heran, teman-temannya selalu bercerita tentang cerita-cerita yang excited, tapi karena dia itu semuanya flat, semuanya oke, hidupnya baik-baik saja, tapi akhirnya dia memutuskan untuk take adventure. Hari itu dia tidak
berhenti di stasiun biasanya dia berhenti, mungkin dia berhenti di stasiun yang berbeda, dan dari sanalah konflik dimulai. Dia bisa bertemu orang asing, atau mungkin ada kejadian di sana di stasiun yang baru itu. Jadi ceritanya itu lebih ke ini yang orang ingin lepas dari ritualnya begitu. Jadi apa ya? Terlalu bosan, dan sepertinya kadang-kadang kita harus apa ya, take adventure, mungkin seperti itu ya. Ya, Jadi itu saja mungkin betul. ide awalnya seperti itu. Jadi si tokoh ini punya posisi bagus di perusahaannya, dia di kawasan Sudirman kantornya, dan dia pulang pergi dari kantor ke rumah, dan dia selalu semuanya tertata rapi. But someday dia merasa ada something wrong with my life, jadi dia mulai mencoba break the ritual. Nah, di sanalah dia akan take adventure dan mulai mengerti what is life is ketika dia berhenti di sebuah stasiun yang bukan biasanya dia berhenti. Di sana mungkin tiba-tiba dia kecopetan, semuanya hilang. Bagaimana dia yang biasanya semuanya tertata rapi, dan tiba-tiba ada kejutan, dia kehilangan semuanya yang tertata rapi. Jadi how he solve the problem itu mungkin adventure yang dia harus jalani begitu. Jadi mungkin itu ide ceritanya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baru ide kita ya. Nanti plotnya dikembangkan lagi. Oke. Ada lagi terakhir tadi saya lihat. Ada Silakan. yang dinambah nih. Ada Kak Cipi, silakan Kak Cipi. Iya, boleh, silakan. Kita masih sampai jam 5 kok. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan cerita dari gambar di dalam MRT. Namaku Julia. Aku adalah perempuan sederhana yang bekerja di kota. Aku tidak pernah pergi kemana-mana dan belum pernah naik MRT. Pada suatu hari, aku ditugaskan untuk pergi ke satu tempat yang mengharuskan naik MRT. Freeze ya? Kayaknya Kak, freeze. nge-freeze. Yeah, I think. Kalau gitu kita pindah yang ke peserta selanjutnya ya. Kak Rafael. Ya, silakan. Halo, selamat sore kakak-kakak. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Oke, baik. Kalau dari saya, imajinasi dari saya sebenarnya belum merangkai sebuah cerita ya, tapi ini bentuk ide yang saya pikirkan. Ketika saya melihat gambar ini, saya memposisikan diri sebagai pria yang baju merah gitu ya, pria baju merah, di mana dia ini bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, di sebuah perusahaan mungkin bisa lah yang berurusan dengan wedding organizer, di mana kerjasama tim itu dibutuhkan gitu ya. Tetapi mungkin bisa juga pekerjaan yang lain di mana kerjasama tim itu sangat diperlukan. Jadi saya menempatkan diri saya di pria yang berbaju merah ini. Nah, ternyata kehidupannya dia, sekalipun dia hidup dalam sebuah komunitas atau sebuah tim yang bekerja sama gitu ya, dia itu mempunyai masalah pribadi di mana dia merasa insecure dengan lingkungan sekitarnya, dia merasa tidak dianggap oleh timnya sekalipun dia sudah bekerja keras gitu ya. Lalu lama-kelamaan dia bosan dengan rutinitas yang seperti itu, di mana dia selalu berusaha yang terbaik, tetapi ternyata tidak diindahkan oleh rekan-rekan sekerjanya gitu. Nah, lalu akhirnya dia memutuskan untuk untuk keluar dari tempat kerjanya, menenangkan diri dan berjalan-jalan sejenak di kota Jakarta, gitu ya. Berjalan-jalan sejenak di kota Jakarta
Dan ketika dia berada di dalam MRT, dia berhadapan dengan orang-orang yang terlihatnya sibuk dengan dunianya sendiri, gitu ya, sibuk dengan dunianya sendiri. Dia juga berusaha untuk sibuk dengan dunia sendiri, mengalihkan pikiran dari rasa insecure-nya bersama-sama rekan kerjanya. Nah, lalu pada suatu ketika ada momen di mana si berbaju merah ini harus berinteraksi dengan wanita yang pakai jilbab di sini, gitu ya. Saya berandai-andai bahwa wanita yang ada di sini yang pakai jilbab adalah seorang influencer. Nah, ternyata walaupun dia seorang influencer, dia ternyata mengalami kehampaan juga di dalam hidupnya, gitu ya, mengalami kehampaan di dalam hidupnya. Lalu mereka juga pada satu titik berinteraksi dengan pria yang di sini memegang tas, di mana pria ini cukup diteladani atau cukup cukup memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitarnya. Ternyata dia juga punya permasalahan pribadi, yaitu di tengah-tengah dia memiliki vibes yang positif di lingkungan sekitarnya, ternyata dia punya masalah keluarga. Dia harus menghidupi seorang putri karena dia adalah seorang single parent, gitu ya. Jadi dia harus menghidupi putrinya. Ternyata sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang menurutnya dia enak, gitu ya, ternyata teman-temannya ini nggak bisa membantu dia untuk meringankan beban keluarganya, gitu. Nah, jadi si pria yang berbaju merah ini punya prinsip bahwa sepertinya akan lebih enak kalau aku jalan-jalan, gitu ya. Aku bisa mendatangi banyak tempat tanpa seseorang memperhatikan aku, gitu. Karena dia berpikir, untuk apa aku melakukan banyak pekerjaan tetapi memang aku nggak dianggap, lebih baik aku menikmati hidupku sendiri dan tidak perlu diperhatikan orang lain lagi. Jadi aku menikmati diriku saja, gitu. Nah, tapi pada suatu titik dia bertemu dengan wanita yang pakai jilbab di sini. Mereka harus ada satu momen. Nah, momen ini mungkin agak klise juga ya, karena saya nggak kepikiran momennya apa yang bisa membuat mereka harus berinteraksi, gitu. Nah, tetapi akhirnya mereka bisa berbagi kisah hidup masing-masing yang nantinya akan memperluas alur cerita. Jadi satu-satu alur cerita dari kehidupan tiga tokoh ini akan kita kupas dari influencer, dari seorang ayah rumah tangga yang bisa membawa vibes positif ke banyak orang. Terus si cowok ini yang berbaju merah ini, di mana dia bisa bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, ternyata dia merasa tidak dianggap, gitu. Nah, itu ide yang sejauh ini berkeliaran di pikiran saya, Kak. Cuma mungkin untuk rangkaian ceritanya secara utuh, bagaimana mereka bisa saling berhubungan, itu belum dapat titiknya, gitu. Itu sih, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa kalau udah kelihatan ceritanya. Yang penting udah outline-nya ya. Outline-nya udah ada, atau tinggal diisi-isi. Oke. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Slide berikutnya. Kita akan belajar cara mengembangkan karakter. Karena karakter ini orang-orang, tokoh-tokoh ya, para aktor yang akan menentukan cerita, gitu. Ini penting ya untuk karena menarik atau tidaknya cerita kita itu bergantung pada si karakter. Dia akan membantu menyampaikan pesan yang kita miliki. Kita sekarang masuk ke ini ya, pengembangan karakter. Nah, jadi kalau suara saya udah masuk ya. Oke. Semuanya udah hadir kembali? Yep. Jadi kalau mau bikin cerita itu, kita harus punya karakter yang kuat. Itu karakter yang kuat. Misalnya nih, ini novel saya yang kedua. Karakternya namanya, dari judulnya udah ketahuan, namanya Franz. Dan sang balerina.
Tuh. Ini saya jelasin jenis kelaminnya. Franz, seorang pria. Nama panjangnya Franz Thomas Anthony. Warna kesukaan merah. Gitu. Terus latar belakang suku kita harus bikin yang detail banget. Terus hobinya apa? Kalau si Franz nari balet, dia seorang penari balet pria gitu. Terus kebiasaannya sebelum tidur apa? Terus usia berapa? Makanan kesukaan apa? Bikin yang detail. Nggak hanya yang ada di sini, nggak hanya item-item yang ada di sini, teman-teman bisa tambahin. Misalnya suka pakai kaos kaki kanan sama kiri warnanya beda gitu, hobi aja. Terus kalau pakai jam tangan di tangan kanan misalnya, jadi ditulis latar belakang ya. Di situ nanti kita jadi punya bayangan gitu. Si karakter ini cara bicaranya seperti apa, terus orang-orang yang dekat sama dia tuh tipenya juga seperti apa gitu ya. Ini sama seperti tadi, pengembangan karakter ini bisa kita latih juga. Tuh. Ya, ini next slide 30. Nah, kita kan selalu punya ya namanya stereotipe, itu stereotype tokoh gitu. Kalau kita lihat seorang nenek tua, kita udah punya bayangan tuh nenek-nenek tuh kayak apa sih gitu. Terus kalau orang India tuh stereotype kita apa. Terus kalau lihat polisi berseragam, kita udah punya stereotype gitu. Terus kalau lihat orang berkacamata, nah cara berlatihnya gimana supaya kita bisa mengembangkan karakter kita. Karakter itu harus unik, harus outstanding gitu. Yang kalau bisa yang belum pernah ada di semesta dunia hari ini gitu. Boleh ke slide 31. Ya, kita latihan nih sekarang, latihan lagi. Oke. Misalnya nenek tua. Enggak, udah bener, Mbak. Yes. Slide 31, nenek tua. Biasanya kalau nenek-nenek itu yang ada di kepala kita bayangannya jalannya lambat, bicaranya pelan-pelan gitu. Di dalam imajinasi kita bisa ganti nenek-nenek itu. Walaupun rambutnya putih, kurus, banyak keriput, tapi larinya kencang. Hobinya makan durian misalnya. Terus sukanya pakai kacamata hitam. Sukanya ikut half marathon gitu. Jadi kita bisa tulis apa aja kan imajinasi kita. Terus supporter bola misalnya, stereotipenya apa biasanya? Kalau ingat supporter bola atau apalagi Jackmania, apa yang ada di pikiran kita? Rusuh. Nah kan? Rusuh. Terus yang lain apa bayangannya kalau lihat supporter bola Jackmania? Teriak mulu. Apa? Ricuh. Teriak mulu. Seragam, atribut, yel-yel. Nah, terus kalau lihat polisi, perasaannya gimana biasanya? Segan liatnya Kak. Segan, tegang, tukang minta sogok. Berwibawa. Oh, dia berwibawa. Bagus. Diangkot. Bagus. Nyuri angkot. Mengambil alih. Iya. Terus kalau orang berkacamata gitu, lihat perempuan berkacamata kayak gini, suka baca. Biasanya pendiam sih, kebanyakan. Suka baca. Tapi kalau stereotipnya itu kayak culun ya bahasa. Introvert too. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman bikin yang berbeda gitu ya. Supaya semuanya dapat, mungkin diketik aja di chat kali ya. Gitu. Bisa tadi nenek tua apa yang ada di bayangan kalian, terus supporter bola apa yang ada di bayangan kalian. Jangan yang persepsi sehari-hari yang berbeda gitu. Yang lain sama sekali dari yang udah kita tahu. Silakan tulis di kolom chat aja. Mungkin banyak yang mau nulis ya. Oh, udah Kak, udah. Oke. Meskipun sambil jalan.
Gaul banget sih. Coba, gimana ceritanya? Kalau dari aku itu nenek tua aku gambarin sebagai dia adalah siluman kubah yang sedang di masa karena nggak dapat pesugihan, jadi dia tampilannya jadi nenek tua. Sementara kalau dia dapat pesugihan, nanti tampilannya dia jadi wanita muda lagi. Ini siluman kubah. Terus polisi gimana polisi? Kalau polisi ini pikiranku kontradiksi sama polisi yang sekarang. Kalau polisi sekarang digambarkan sebagai sosok yang adiluhung, tanpa celah dan segala macam, aku pengen gambarin polisi itu sebagai pihak ketiga yang pengen menghancurkan negara ini. Jadi ada kelompok penyusup gitu di kepolisian buat mengadu domba gitu, intinya menghancurkan kalau kepolisian itu namanya lupa, menghancurkan satu divisi kepolisian, satu bidang kepolisian gitu Kak. Oh, oke. Ada lagi yang mau bacain? Yang belum ini dari Yara ya? Yara. Oh, itu juga. Oke. Dari Yara mau bacain nggak? Ini ada. Tadi belum ini soalnya belum kedengaran suaranya. Yara Salsabila. Maaf, yang mana ya Kak? Ini nenek tua, seorang tetua yang hidup di garis. Oh, seorang itu tuh yang dari garis antara kehidupan dan kematian selalu sekarat namun abadi. Oh, menarik. Thank you. Oke, Aurelia boleh. Silakan. Ya, yang tadi tuh perasaan ada gambar orang India. Buat kalau boleh. Stereotipnya masih kedengaran nggak? Sorry, tadi off screen ya. Jadi tadi kan ada gambarnya orang India. Kalau stereotipnya kan kayak Bollywood terus, tapi sebenarnya kalau di imajinasi aku Kak, atau mungkin nyatanya sih, kayaknya orang India itu paling jago lah kalau soal IT dan komputer, malah kayaknya seantero Asia ini. Iya, betul. Gimana Kak, kedengaran nggak tadi suaraku? Kedengaran. Thank you. Okay. Ini keren-keren ya imajinasinya. Ini yang masih dari Yara tadi, berkacamata digunakan sesungguhnya adalah sebuah pelindung satu-satunya perisai dari horor alam arwah. Ini dari Hasya mau bacain nggak? Silakan, Hasya. Kayaknya belum kedengeran suaranya. Oke, kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga asik nih. Apa imajinasi kamu tentang tadi, gambar yang tadi? Yang tadi slide 32. Slide 32. Ini pikirin dulu lagi ya. Nanti terus kita share.
ada ini, terus boleh yang contoh lainnya. Boleh pilih ya. Tolong diinin aja Mbak. Sampai slide 35. Gambarnya diputer-puter aja. Belum sampai 35 ya. Halo Kak. Boleh. Kalau aku sih lebih kayak yang perempuan yang negro tadi. Itu ceritanya dia itu datang dari Kenya. Dia itu model dari Kenya. But dia itu kayak dibenci banget sama masyarakat yang lain. Padahal mereka punya warna kulit yang sama, latar belakang yang sama, dan ya sebenarnya nggak ada kerusuhan lain sih selain mereka nggak suka sama si wanita ini. Dan akhirnya dia ingin pindah ke sebuah tempat lain. Dia akhirnya memikirkan mungkin dia bisa aja jadi model di Amerika Serikat. Nah di sana dia malah jadi populer banget. Kayak produser suka sama dia, terus kayak fashion designer juga mau bikin desain-desain baju buat dia. Dan malah kayaknya hampir semua masyarakat di Amerika Serikat malah pengen mirip jadi dia gitu. Mereka kayak tan kulitnya, terus rambutnya dikeritingin, terutama yang cewek-cewek gitu. Tapi dia still, meskipun dia sekarang bahagia dengan pekerjaan baru di Amerika Serikat, dia rindu sama keluarganya. Karena cuma keluarganya yang sayang sama dia, kecuali tetangga-tetangganya dan masyarakat yang lain. Gitu. Oke. Cuman satu. Gadis dari Kenya. Makanya kalau setiap potret itu selalu mencerminkan wajah yang sedih dan flat, nggak pernah happy gitu. Jadi dia punya filosofi tersendiri di portretnya. Oke, thank you. Yang lain silakan. Aku mungkin. Ya. Aku sih lebih ke cewek yang pilot tadi ya, yang pesawat tadi. Aku ngebayanginnya itu so ini awal-awal dulu ya. Aku pernah baca sejarah, jadi dulu itu pas Perang Dunia Kedua ada satu unit di Jepang yang mereka itu ngelakuin penelitian tapi objeknya itu manusia hidup kayak gitu. Itu mereka kayak nyuntikin penyakit gitu-gitu. So aku pernah baca itu dulu dan aku ngebayanginnya si cewek ini seorang pilot yang pesawatnya itu hilang kontak gitu. Terus terdampar dan akhirnya dia berusaha beberapa hari buat bertahan hidup dan akhirnya ditemuin sama peneliti-peneliti dari unit 731 ini. Akhirnya dia dijadiin Sandra. Terus ada satu dokter yang di sana tugasnya itu buat nyuntikin penyakit ke dia. Jadi dia di situ dijadiin bahan percobaan dan si dokter ini yang nyuntikin itu. Tapi si dokter ini setelah ngelihat si cewek ini yang kayak nyeritain kisahnya dari awal dia jadi pilot gitu-gitu. Jadi dokternya ngerasa kayak yang kasihan ya gitu. Terus ngerasa kayak mulai falling in love sama si cewek ini. Dan akhirnya dia berencana sama cewek ini buat keluar dari unit 731 ini. Dimana di sejarah yang aku baca, di unit 731 ini nggak ada yang berhasil keluar. Aku mau bikin si cewek sama si dokter ini bisa keluar dari unit 731 itu. Kayak gitu sih, Kak. Oi, keren. Jadi bikin alternatif lain ya. Oke. Terus berikutnya ini ada Hintani, silakan. Iya, Kak. Suara saya udah kedengeran belum, Kak? Kedengeran. Oke, jadi aku yang penari tadi, yang terakhir. Ya. Jadi
aku baru ngebuat kayak garis besarnya gitu. Jadi si penari Bali ini itu titisan dari anggota kerajaan gitu. Nah, dia itu kena kutukan dari roh jahat. Nah, kena kutukannya dia bakal terus untuk bertahan hidup dia harus nari di depan apa namanya? Kurang lebih sebagai ritual di depan roh jahat itu. Nah, setelah berapa tahun, nah si dia udah reinkarnasi berapa tahun. Nah, dia mau melepaskan diri ceritanya. Jadi di yang foto tadi itu aku ngebayanginnya sebagai tarian terakhir dia buat ngelepasin diri dari si roh jahatnya itu, yang pemimpin roh jahatnya itu. Jadi dia kerja sama teman-temannya yang ada di pertunjukan tadi untuk diam-diam ngancurin pusaka yang ada yang si roh jahatnya punya gitu biar dia bisa bebas gitu. Oh, oke. Penari yang ini ya tadi penari Bali ya? Iya, Kak. Ini penarinya cowok sebenarnya. Oke. Thank you. Ada Kak Ika. Kak Ika udah? Belum. Oke, silakan Kak. Ya, silakan. Nyoba ya, kayaknya saya nggak terlalu dramatis. Itu apa-apa, ceritanya saya ngambil yang ada penari laki-laki. Yes. Mungkin kalau dijudulin Sang Penari. Di situ saya ngambil tokohnya seorang pria Jawa usia 20 tahun. Dia sedang kuliah di Denpasar mengambil jurusan teknik. Tapi ngambil jurusan teknik itu karena permintaan orang tuanya sebenarnya. Dia termasuk anak yang mungkin pada awalnya masih bingung untuk menentukan jurusan. Nah, setelah beberapa waktu, nggak taunya, dia baru menyadari ternyata seni itu menarik pas ketika dia mulai kuliah itu di Denpasar. Nah, akhirnya dia ikutlah bergabung ada paguyuban di situ. Terus sekali, 2 kali sampai keterusan akhirnya mendalami sekitar 1,5 tahun kemudian dia memberanikan diri ikut pementasan kesenian yang biasanya ada di Bali mungkin tahunan ya dia. Nggak taunya teman orang tuanya nonton. Nah itu teman orang tuanya merasa ini kok penampilannya bagus banget gitu, penasaran siapa orang ini. Nggak taunya pas lagi udah selesai acara didatengin, udah minta foto bareng, pas dideketin kok kayaknya kenal mukanya gitu. Nah, akhirnya diceritain ke orang tuanya. Mungkin di situ kali ya anti konfliknya belum selesai. Oh, ya keren juga. Keren. Terima kasih. Ayo, yang belum bersuara silakan. Saya boleh, Kak? Boleh. Boleh ya. Mohon izin ini kameranya error di laptopnya nggak kelihatan, nggak apa kan? Oke. Ya, saya ini nih penerbang wanita. Penerbang wanita ya, Kak ya? Boleh kan? Ya, silakan. Mungkin aku adalah sebagian dari wanita yang melawan kodrat Tuhan. Tetap saja, aku seorang penerbang wanita. Berpetualang dengan udara, dengan burung besi, dan menaklukkan langit hingga tak berputih. Namun siapku, aku tidak sukses seperti teman-teman wanita. Aku tidak mengenal cinta. Jadi Kak, segitu aja cukup. Udah siap-siap dengerin cerita ini. Masih berlanjut. Satu doang nih ya. Iya, masih ada sih benernya. Tadi dulu, dicacat dulu. Ini coba dari Mbak Nurjana ya. Mau dibacain nggak, Mbak? Gak ada lagi yang mau sharing?
Ya, silakan, ini ada Mbak Putri ya. Iya. Aku yang tadi perempuan yang kulit rasnya hitam. Yang mana? Itu yang ini. Jadi aku ambil latar di masa depan. Masa depannya itu di mana di wilayah tersebut itu hanya ditinggali oleh kulit ras putih yang nggak ada warnanya kayak albino gitu, dan menganggap yang orang yang berwarna itu tuh kayak seperti sampah. Jadi tetapi tuh karena wilayah tersebut ras putih itu sebenarnya itu dijaga oleh kulit yang ras hitam ini, karena jadi lupa kan tadi. Apa-apa, santai. Pelan. Karena di wilayah tersebut tuh ada like a monster yang akan menyerang wilayah tersebut gitu. Tapi tuh perempuan ini itu kayak sebenarnya menjaga yang orang-orang kulit ras putih ini gitu. Aku nggak tahu lagi sih lanjutannya apa, belum mikir lagi, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Kita latihan bersama di sini, santai aja. Oke, terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi mau membacakan ceritanya, kita ke slide berikutnya. Jadi kita kalau nulis cerita harus bisa mendeskripsikan. Kita harus bisa ngajak orang yang membaca itu merasakan gitu. Merasakan, selain merasakan juga bisa melihat. Jadi kita menarik pembaca kita untuk hadir bersama kita di suatu ruang, di suatu peristiwa, atau ikut merasakan makanan yang sedang kita makan, ikut merasakan pahit atau manisnya kopi yang kita sedang nikmati. Gitu ya. Sekarang latihannya, kita akan pergi. Nah, ini kan ada buah jeruk ya. Sebelum kita pergi, kita ini dulu. Kita coba deskripsikan rasa buah jeruk seperti apa gitu. Bayangkan kan kalau orang membaca hanya ada tulisan kan, kalau membaca novel tuh hanya ada tulisan gitu. Nggak ada suara, nggak ada visualisasi, nggak ada gambar bergerak gitu. Cuman ada tulisan-tulisan. Bagaimana orang yang membaca cerita kita, dia bisa tahu rasanya buah jeruk yang lagi kita ceritakan. Tuh. Ada yang mau coba? Oh ya, Aurelia lagi nih. Oke. Silakan. Oke, Kak. Buah jeruk ini warnanya berwarna jingga, seperti matahari sore yang akan terbenam. Tapi kalau kamu pegang kulitnya, itu ada pori-porinya. Mungkin untuk orang yang pertama kali lihat buah jeruk ini merasa jijik. Tapi kalau kamu makan buah ini, rasanya enak banget. Kayak ada pulpy-pulpynya di dalam, kayak ada boba-bobanya gitu. Cuman bedanya rasanya asam dan manis juga di waktu yang sama. Jangan lupa, kalau mau makannya langsung ditelan. Kalau digigit satu-satu, airnya bisa muncrat. Udah sih. Oke. Ada lagi nggak yang mau deskripsikan rasa jeruk? Aku. Oke. Silakan. Suara aku lancar belum? Aman ya, Kak? Udah. Kalau buah jeruk ini aku deskripsi ini
Baunya sangat khas, hampir semua orang mengenal bau ini. Manis, asam, dan segar. Membaui buah ini, aku jadi teringat kapan kaki kali merasakan bau ini bersama sahabatku yang pada saat itu sedang berbaring di rumah sakit. Buah ini aku kupaskan untuk dia. Buah ini sama sekali memiliki kesan yang berbeda daripada buah-buah yang lainnya. Karena melalui buah inilah aku dan dirinya harus berpisah. Seperti itu Pak Mungkin. Tapi kalau absurd. Oke. Biasanya dari tadi belum ada yang bilang buah jeruk asem ya. Ini ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Aku coba ya. Tadi pagi aku mendapat kiriman buah jeruk dari Kintamani. Kintamani itu ada di Bali. Daerah pegunungan yang sejuk dan dingin. Buah jeruknya sedikit lebih kecil dari jeruk Sunkist yang biasa aku beli di supermarket di Jakarta. Warnanya orange atau jingga. Lalu kukupas kulitnya, coba robek dengan jari-jariku. Ku belah dua. Ada percikan air sedikit, karena kukuku sedikit menembus dagingnya. Lalu satu persatu ku copot daging jeruk itu. Ku keluarkan bijinya, karena aku tidak suka makan jeruk yang ada bijinya. Lalu ku lepas satu persatu, itu namanya apa sih yang putih-putih itu? Kapasnya. Oh ya. Ya. Setelah itu baru ku masukkan ke mulutku yang sudah beberapa hari ini sariawan. Rasanya memang kecut, tapi manis dan perih kena sariawanku. Tapi rasanya sangat mengobati. Ku makan pelan-pelan agar sariawanku tidak terlalu sakit. Gitu. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan pergi ke planet lain. Oke. Ke slide 37. Nah, kita akan pergi ke planet. Maunya namanya planet apa? Ada yang punya ide nggak? Planet jeruk biru. Mungkin mungkin di Uranus atau Neptunus karena tempatnya semuanya biru, tapi karena ada banyak air di situ. Tadi aku juga kepikirannya planet Namek tuh. Planet Namek. Namek. Pembaca Dragon Ball nih. Aduh, enggak, jangan. Kalau Uranus itu kan udah ada gitu. Nanti Oke. Jangan-jangan di sana ada buahnya. Yang lain aja namanya. Planet apa ya? Tiba-tiba blank. Planet melankolis karena semuanya terlihat biru dan sedih, menyedihkan. Planet nyam-nyam aja yang lucu. Oke, boleh. Ada namanya planet gomu-gomu, kayak yogurt namanya yogurt. Itu lucu juga, planet nyam-nyam, planet gomu-gomu. Nah, siapa yang mau pergi ke sana? Anda nggak yang mau pergi ke sana? Terus ceritain ke teman-teman yang ada di bumi nih, di planet nyam-nyam atau gomu-gomu, ada apa di sana? Udaranya seperti apa? Langitnya warnanya seperti apa? Siapa? Silakan. Aku, Ayesa. Oke, silakan. Nanti jadi
ceritanya ini aku ceritain ya ke teman aku ya. Aku udah ke sana. Iya, ceritain ke kita ini orang-orang bumi. Terus di planet itu ada buah nih warnanya kayak gini. Nanti ceritain ya rasanya kayak apa. Oke, jadi kemarin aku kan ke planet Nyam-Nyam tuh di sudut UFO. Terus habis itu aku nemu buah dari pohon yang mirip sama pohon huldi gitu. Terus kayak, tapi buahnya warna biru, kayak biru-biru langit manjalita gitu. Terus rasanya tuh yang kayak pahit-pahit manis, tapi sedetik kemudian terus kayak asem, terus habis itu kayak beribu-ribu rasa mencampur aduk seperti lagi jatuh cinta gitu. Terus aku tahu-tahu keluar di sudut UFO lagi gitu. Oke. Terus ada lagi nggak yang ke sana? Ada lagi nggak yang pergi ke sana? Mau cerita lagi kan tadi suasananya belum berasa tuh pohonnya kayak apa? Ada pohon nggak? Terus udaranya panas atau dingin? Iya, jadi udaranya itu campur-campur kayak setengah panas, setengah salju gitu. Jadi di sini mataharinya setengah doang, setengah lingkaran, terus kayak setiap orang dapat matahari sendiri-sendiri. Keren kan? Ayo berkunjung ke sana. Beli UFO sendiri. Terus ketemu ini enggak? Ketemu ada Dia ketemu adudu, Kak. Penduduknya di sana kayak apa? Kayak adudu, kepalanya kotak tapi warna-warni. Adudu. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna oranye. Ada superhero juga, Boboiboy. Ganti Spider-Man. Ngakak sohan, iya. Oke, nah tadi kan planet nih. Sekarang ada nggak yang mau ngajak kita pergi ke tempat lain? Ke rumahnya mungkin, rumah hayalannya. Bisa. Di sana rumahnya kayak rumah Honai. Rumah Honai itu kayak rumah Papua yang atasnya bulu-bulu gitu, tapi warnanya bolu. Warna bolu pelangi gitu, terus baunya bolu gitu, kayak baunya pengen makan, tapi itu rumah gitu, jadi gak jadi. Karena akan mengganggu ya. Mengganggu penduduk setempat yang tinggal di situ. Nanti ditampol pakai antenanya adudunya lagi, kan jadi mengganggu ya, takutnya digebukin warga. Gimana kalau misalkan kalau kita ikut makan, ntar malah katanya itu lagi upacara makan rumah, karena alien di situ setiap tahun bisa makan rumah. Makan rumah orang, ya. Bisa juga. Oke. Nggak nih, sekarang terakhir nih, kita balik ke bumi, terus ada nggak teman-teman yang mau share cerita yang udah dibuat, terus lokasinya di mana gitu? Ada nggak yang udah nulis cerita? Terus mau share, deskripsikan. Lagi berada di mana? Setting ceritanya di mana? Langsung aja. Kita udah apa namanya? Udah mau di penghujung nih. Kalau lain masih ada yang mau share, nah, boleh tuh, ayo Mbak Enje Nurjana, langsung dibuka aja mic-nya. Langsung buka mic-nya, di-share di sini. Jadi di planet Nyam-Nyam itu kebun tehnya berwarna biru semua. Bukan berwarna hijau, Kak. Tetapi malah kebalik, langitnya yang warna hijau. Jadi langit warna hijau, kebun tehnya berwarna biru. Ketika saya berjalan-jalan ke sana, saya melihat banyak sekali buah-buah dari pohon teh. Bedanya yang di bumi. Kalau di bumi tidak ada buahnya. Kalau di planet Nyam-Nyam ini,
tehnya berbuah. Buah. Oh. Bisa diseduh nggak? Bisa nggak? Diseduhnya itu bukan daunnya, tetapi buahnya. Terus rasanya kayak apa? Waduh, rasanya seperti lautan yang berwarna biru, jadi asin. Oke. Mungkin aku juga Kak orang. Dan dapat mengandung zat-zat yang lain gitu. Karena rasanya sangat laut sekali, jadi seperti agak rasa seafood rumput laut lah. Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dituliskan dengan cerita. Gitu. Itu dia nggak bisa tuh, kalau di novel harus bisa dengan kata-kata. Harus dengan kata-kata ya. Gitu kan. Harus bisa. Kalau nggak nanti pembacanya nggak ngerti, nggak nyampe ke situ. Jadi rasanya seperti terumbu karang yang sudah dihaluskan, dicampur dengan rumput laut, sedikit daging cumi-cumi, gurita, dan sejenisnya. Tehnya rasa gurih ya? Yes, benar sekali. Kaget ya. Oke, Aurelia mau nambahin, silakan. Terima kasih. Kayak Kak Mahathir tadi kan buah tehnya di Planet Nyam-Nyam itu kan rasanya kayak seafood ya. Tapi kan ada juga tanaman kalau misalkan udah layu atau mungkin sudah gagal panen, itu kalau misalkan buah tehnya itu gagal panen, kalau masih ada yang mau nyoba-nyoba juga tuh rasanya, itu bisa dijadiin boba sebenarnya. Tapi rasa bobanya itu kayak ditambahin ayam, cuman kecapnya itu dicampurin sama air got. Lah, kan emang udah busuk, udah layu ya, makanya rasanya nggak enak. Tapi bisa dijadiin boba, dan aliennya suka. Oh, oke. Aliennya tapi pada baik semua ya? Ya, aliennya tidak ada niat untuk untuk menyerang misalkan orang yang kayak strangers atau orang asing gitu. Mereka ramah-ramah aja. Kalau kita nyampe sana, kita perlu masker tambahan atau di sana udaranya oksigen juga? Sebenarnya sih bisa jadi udaranya itu kayak helium. Jadi banyak orang tuh terbang-terbang. Kepalanya bisa berubah jadi balon juga. Jadi harus bawa masker oksigen sendiri ya? Ya, kalau enggak ntar kamu berubah jadi balon. Ntar orang manusia yang datang ke planet Nyam-Nyam ntar bisa jadi balon. Kayak buah jeruk ini. Ya, gitulah. Oke, thank you. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau bikin cerita ya, ditanya terus kita punya jawabannya gitu. Jadi harus makin risetnya makin dalam, maksudnya bukan sekedar risetnya ya, tapi fondasi layer lapisan-lapisannya semakin dalam, itu semakin meyakinkan, semakin believable. Makin cerita itu believable, orang akan terus pembaca akan terus terpikat dengan cerita kita gitu. Kayak aku nulis Franz dan Sang Balerina ini, aku masukin selain fiksi, aku campur juga dengan peristiwa-peristiwa di dunia balet yang pernah terjadi gitu. Jadi banyak yang pikir ini kisah nyata gitu. Aku campur dengan masukin juga sejarah-sejarah balet dunia, peristiwa-peristiwa di dalam dunia balet yang pernah ada, masukin ke sini. Sama juga dengan cerita Saraswati. Ini ada peristiwa di dalam cerita Saraswati ini ada peristiwa Ngaben. Peristiwa Ngaben seorang putri raja gitu. Tahun dan tanggalnya aku pakai peristiwa yang benar gitu, dan ada tokoh-tokoh orang-orang terkenal juga yang hadir di peristiwa Ngaben itu. Jadi lebih believable, lebih dipercaya gitu. Oke, kita sekarang ke tips-tips lain-lainnya ya. Tips lainnya nih kalau mau nulis novel. Jadi kalau dengan tagihan tugas, iya nanti ada. Jadi kalau mau nulis novel itu kan panjang banget ya. Novel itu biasanya sekitar 150 halaman. Itu 150 halaman itu novel.
Kalau di bawah itu kalau 50 halaman, 80 halaman tuh dibilangin noveleta, gitu, novel pendek. Nah, gimana caranya supaya kita kalau lagi bikin cerita itu nggak kemana-mana, saking panjangnya novel itu kan kadang-kadang pikiran kita nggak fokus ya. Kalau ini tips dari aku, kita harus tahu dulu ini ceritanya akhirnya apa, gitu. Tamatnya di mana sih? Itu paling penting. Jadi harus tahu endingnya tuh di mana gitu. Sama kayak kita mau pergi dari rumah, kita udah tahu nanti akan lewat sini, lewat sana lurus. Terus tujuan akhirnya itu kalau sekarang yang lagi kebayang di kepala saya itu pergi ke Grand Indonesia. Saya udah tahu mau ke sana gitu. Jadi nggak akan nyasar. Bisa belok-belok lewat jalan tikus, lewat jalan protokoler, tapi pokoknya nyampe Grand Indonesia gitu. Kalau udah tahu akhirnya, insya Allah ceritanya bisa selesai gitu ya. Nah, terus tips berikutnya lagi, tulis ringkasan cerita dalam satu kertas saja dari awal sampai tamat, kayak ya resensinya gitu, kayak ringkasan gitu. Kan kita suka lihat ya kalau di novel-novel tuh misalnya kayak gini, Franz dan sang balerina. Di usia menjelang 18 tahun, Liana, murid Le Grande Ballet School, masih bingung akan menjadi balerina profesional atau tidak. Selama ini semua yang dilakukannya hanya mengikuti Erika, sahabatnya sejak kecil. Masuk LGBS pun karena ikut-ikutan Erika. Sebenarnya Liana ingin sekali menjadi balerina, tapi dia selalu dipermalukan oleh Miss Anna, pelatih baletnya. Di saat putus asa ingin meninggalkan dunia balet, secara tak sengaja, Liana malah bertemu dengan penari balet pria bernama Franz. Berteman dengan Franz membuat Liana kembali bersemangat untuk menjadi balerina. Bahkan dalam diri Liana mulai tumbuh benih cinta kepada Franz. Namun, Liana menyadari ada sesuatu yang ganjil. Franz selalu muncul dan menghilang tiba-tiba. Ini tulis sampai akhir nih, sampai tamat. Tapi kan karena nanti teman-teman jadi tahu endingnya kayak apa, jadi nggak aku bacain ya. Gitu. Apakah ada yang mati, apakah hidup terus, apakah pasangan ini yang saling jatuh cinta jadi pasangan, kayak gitu. Pokoknya harus tahu dari awal sampai akhir, tulis di kertas aja, gitu. 1 lembar. Nah, terus sama tadi ini, balik ke struktur ya, tadi, di 5 halaman pertama itu supaya pembaca nggak bosan, kita udah harus kasih tahu nih tentang apa sih ceritanya, gitu. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Misalnya kayak buku yang lagi booming nih, The Midnight Library. Ini baru di halaman pertama aja udah langsung penasaran. Karena pembukaannya gini, 19 tahun sebelum ia memutuskan untuk mati, Nora Sid duduk di dalam kehangatan perpustakaan kecil di sekolah Hazelden di kota Bedford. Udah belum apa-apa udah dibilang 19 tahun sebelum dia mati. Biasanya kan kalau mati itu di akhir, ini ditaruh di depan. Terus di setiap ganti halaman 27 jam sebelum ia memutuskan untuk mati. Kan makin penasaran dong. Gitu. Kalau ini pemeran utamanya belum apa-apa udah mau mati. Gitu. Jadi jangan bertele-tele. Langsung pembaca udah dikasih tahu di 5 halaman pertama lah setidaknya, maksimal 10 halaman pertama ini ceritanya tentang apa, mau dibawa kemana. Terus tadi kira-kira konfliknya apa sih? Gitu. Oke. Terus yang berikutnya adalah selalu banyak baca dan riset. Karena dengan banyak membaca, kita makin punya banyak inspirasi, punya banyak bahan, dan juga dengan riset tadi tulisan kita akan lebih meyakinkan, gitu, lebih berbobot. Oke,
segitu dulu. Kalau masih ada waktu, kita masih bisa tanya jawab nih, masih ada 15 menitan. Gimana Mbak Erna? Masih ada sekitar 9 menit, Mbak. Oh, 9 menit, iya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing ceritanya yang lagi ditulis, udah setengah jadi, baru beberapa halaman pertama, mungkin bisa sharing di sini, masih ada waktu 9 menit, atau mau tanya-tanya, ngobrol, silakan. Kalau aku sih, I don't really write I guess I would consider to write children's stories. Jadi kayak cerita fabel gitu tentang seekor kelinci. Kalau bahasa Inggrisnya itu hare. Jadi hare itu H-A-R-E, hare. Itu lebih besar dari kelinci. Yes. Nah, kelinci ini kan biasanya kita tahu tuh pemalu. Terus dia itu juga nggak terlalu banyak berinteraksi dengan hewan-hewan lain. Tapi kalau kelinci yang satu ini beda. Dia ini suka berpetualang keliling semua tempat yang pernah dia datengin. Untuk apa? Untuk membuat masakan. Karena si kelinci ini hobinya masak gitu. Oh. Jadi dia nggak memburu terus makannya mentah-mentah. Harus dimasak dulu. Jadi dia ini menurut hewan-hewan yang lain tuh kelinci yang spesial. Sekarang si kelinci ini pengen bikin sup wortel emas. Sup wortel emas. Sedangkan wortel emas itu sebenarnya nggak ada. Cuma si kelinci ini pernah baca di sebuah buku di perpustakaan tua. Karena sekarang nih latar belakangnya itu setelah kiamat, tapi hewan-hewan tuh masih bisa selamat. Dan mungkin beberapa hewan purba itu bisa hidup kembali gitu. Jadi kayak literally setelah kiamat, tapi ini bakal ada Big Bang lagi, terus ntar bakal ada manusia lagi. Dan si kelinci ini tahu kalau ada sebuah bukit yang tinggi banget, lebih tinggi daripada Gunung Everest, itu tidak diketahui namanya, tapi di situ ada yang jagain gunungnya, dan di situ banyak banget kayak kebun wortel emas. Nah, yang jagain itu adalah seekor burung Garuda, padahal burung Garuda itu sebenarnya nggak ada. Nah, burung Garuda ini sebenarnya galak banget, tapi dia itu nggak bakal galak sama seekor semut. Sedangkan si kelinci ini musuhannya sama semut. Demi dapetin si wortel emas ini, dia harus mencari semut dan harus bisa berteman sama dia walaupun terpaksa. Gitu deh. Oh, oke. Ini udah jadi berapa panjang? I guess baru 2 halaman sih. Oke. Nanti ada ininya dong, ilustrasinya. I guess yes. Oke. Mungkin itu Kak. Interesting. Kayaknya ada yang nanya ya di bawah ya. Karena aku kok nggak bisa baca di chat. Oh. Iya, paham nih pertanyaannya ya. Bagaimana mengembangkan ide cerita yang berawal dari konsep atau pesan moral yang nantinya ingin disampaikan ke pembaca secara tersirat. Saya selalu kesulitan membangun peristiwa-peristiwa dan karakterisasinya. Ingin menulis tentang toleransi, tetapi tanpa menggurui atau menyinggung sensitif Sarah. Aku juga sama nih kayak gini. Aku sering nulis cerita yang ada pesan-pesan moralnya sih. Jadi malah bikin cerita itu karena ingin menyampaikan suatu pesan. Pesan atau kritik ya. Kayak misalnya ada buku yang amplop merah muda untuk Pak Pos gitu. Itu sebenarnya kritik tentang manusia sekarang yang apa-apa instan gitu. Kita berkirim pesan lewat WhatsApp cepet banget, terus kita nggak menghargai proses lah gitu. Apa sih terus kebalikannya dari itu, kebalikan dari sesuatu yang instan? Aku melihat dengan menulis surat gitu.
Di situ aku memformulasikan cerita tentang keasikannya menulis surat, berkirim surat, terus juga profesi Pak Pos yang tadinya dihargain. Dulu kan orang begitu menghargai tukang pos gitu. Kalau tukang pos datang udah dinanti-nanti, udah jingkrak-jingkrakan, wah dapat surat dari pacar gitu kan, atau dari keluarga gitu. Tapi sekarang kalau lihat Pak Pos mah ya paling paket-paket aja kan, dari Tokopedia mungkin gitu. Nah di cerita ini aku balik semua, di kisah Amplop Merah Muda untuk Pak Pos ini saya balik. Jadi si Pak Pos ini jadi punya peran penting banget untuk mengantarkan surat ke, ini pokoknya ceritanya ada misteri-misterinya juga sih gitu. Tapi intinya membalikan keinstanan itu tadi gitu. Justru aku melalui cerita ini aku mengingatkan kembali enaknya berkirim surat secara manual gitu. Karena saat menulis surat itu kita kan milih kertasnya, terus kita nulis, terus begitu terima tuh juga rasanya beda banget, nggak instan gitu kan. Kalau WhatsApp kan juga udah ke delete ya udah gitu. Tapi kalau surat bisa kita koleksikan kertasnya gitu tuh sampai kalau disimpannya dengan benar sampai berpuluh-puluh tahun kemudian juga masih ada gitu. Misalnya saya bisa ngelihat kalau kita pergi ke Museum Ulen Sentalu di Jogja, itu surat-surat putri-putri Raja Solo kan dipajang di sana gitu. Padahal pesannya kan mungkin nggak beda dengan apa yang kita tulis di WhatsApp ya. Tapi kalau di kertas surat itu feelingnya lebih beda, sampai bisa dipamerin di museum kayak gitu. Jadi itu memang mesti digali sih. Kita harus bermain dengan kreativitas, latihan gitu. Kita misalnya peristiwa apa sih gitu yang tentang intoleransi, atau peristiwa toleransi apa sih yang kita rasakan sehari-hari, yang kita amati gitu. Misalnya dua orang kawan yang berbeda suku tapi mereka tetap bersahabat, tetap saling tolong-menolong gitu. Yang kita lihat sehari-hari aja dulu. Habis itu bisa kita ganti-ganti namanya, terus latar belakangnya, background ceritanya lagi di mana, terus usianya. Mungkin yang kita amati dua orang itu usianya udah 20-an, tapi bisa kita ganti jadi usia sekolah dasar misalnya. Kita dari situ akan terus berkembang. Gitu. Kita mau nanya lagi ya? Boleh di mute dulu tuh yang lain ya? Kak mau tanya boleh? Boleh. Oke. Kak, kalau kita nulis novel mengangkat dari kisah nyata gitu ya, kan boleh kan ya? Dari kisah boleh. Oke, dari kisah nyata kemudian ternyata misalnya kan kadang-kadang kita bawa nulisnya kisah nyata terus. Nah, gimana sih tipsnya caranya biar kita bisa membaurkan kisah nyata itu dengan fiksinya supaya nggak jadi murni kisah nyata aja yang kita angkat. Dan kalau misalnya kisah nyata itu bukan misalnya melibatkan orang lain, apakah dibolehkan? Jadinya kan kita melibatkan hidup orang lain nih. Jadi kalau ini novel kan harusnya dia fiksi. Kita perlu minta izin nggak dari orang yang kita libatkan itu? Meskipun nanti akan kita baurkan sama fiksi, jadi nggak kelihatan antara mana yang kisah yang nyata yang kita angkat dengan yang imajinasi kita. Cuman yang bingungnya adalah kendalanya selama ini ketika nulis itu bingung untuk membaurkan antara yang fiksi dan juga yang kisah nyata. Kemudian imajinasinya itu cara menumbuhkannya gimana kalau untuk kita keluar dari kisah nyata tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya juga sering sih mencampurkan antara fiksi dan kisah nyata gitu. Tapi memang kalau kita mau ngambil nama orang real gitu, terus dia dijadiin tokoh dalam cerita kita, itu nanti memang harus hati-hati sih gitu. Biasanya di depannya ditulis terinspirasi dari kisah A gitu, siapa gitu tokoh
seorang tokoh gitu kan. Misalnya ada yang nulis kisah tentang, belum lama ini ada penulis Pak Nurinwa, dia menulis kisah cinta orang tuanya Bung Karno gitu. Itu full fiksi tapi terinspirasi dari orang tuanya Bung Karno gitu. Dan udah dijelasin dari awal bahwa ini cuman terinspirasi, artinya tidak berdasarkan fakta. Soalnya kalau fakta udah bukan fiksi lagi kan, gitu. Sebenarnya lebih kayak fan fiction ya Kak. Kalau fan fiction lain lagi ya. Kalau fan fiction kan dari fiksi yang udah ada, terus dia bikin versi dia sendiri gitu kan. Oh, jadi lebih bikin jalan sendiri gitu ya? Ya. Kalau ini tadi pertanyaannya dari orang yang real, orang yang ada, terus dibikin fiksinya, bisa aja sebenarnya gitu. Tapi benar-benar harus ada garis yang jelas gitu. Ini fiksi, ini bukan kisah hidup dia. Jangan sampai pembaca salah paham. Kalau di situ ntar ada masalah gitu. Jangan sampai ada kesan ini kehidupan real orang itu. Makanya saya biasanya kalau masukin tokoh nih, ada tokoh real, itu dia cuma sedikit sih. Jadi pelengkap dari cerita. Misalnya kita ngambil setting cerita proklamasi 1945 gitu di Gedung Pegangsaan 56 gitu misalnya. Ya di situ kan memang ada Bung Karno, di situ ada Bung Hatta. Terus nanti waktunya habis. Oke. Terus nanti di situ kan kita nambahin ini ada tokoh yang kita ciptain, dia hadir di situ bertemu dengan Bung Karno, Bung Hatta, itu nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Oke, karena waktunya habis, jadi kita lanjutkan di lain waktu ya. Semoga ada kesempatan lagi ya Mbak Erna ya. Semoga teman-teman pelatihan pada hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti bisa kontak lagi di Instagram @penulis_optimis. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semua. Salam sehat. Oke, mari kita pindah ke main session lagi ya. Sukses semua, sukses. Semoga ada yang berhasil nulis novel ya, kabarin. Terima kasih Mbak Kanti. Terima kasih.